Karena di zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong, ya, yang seolah-olah dia menyampaikan kebenaran, bahkan dia mengkanter untuk sebuah tujuan yang syukuri apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa cukup untuk sebuah ilmu. Untuk harta mungkin kita boleh merasa bersyukur dan cukup. Tetapi untuk ilmu kita harus selalu kehausan, selalu al-fakir, al-fakir. Kita butuh ilmu itu, saudaraku. Belajar, 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 dan belajar. Jadi saudaraku, jangan sungkan untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang kita yakini bahwa itu merupakan sebuah kebenaran. Gigit dengan gigi gerahammu, jangan kau lepas. Ya, awali segala sesuatu itu dengan kejujuran, dengan nilai-nilai yang positif. Jangan takut untuk membicarakan sesuatu yang benar, untuk mengungkap sesuatu yang benar. Insya Allah, Allah akan melindungi kita semua, saudaraku. Kalau kita hanya untuk uang, ya, bahkan kemungkaran pun kita bela, kita dukung, hanya untuk secuil recehan, itu tidak lama kita akan tumbang, saudaraku. Dan tidak harus mengikuti cara-cara yang biadab seperti yang TIJ lakukan. Ya, saya akui yang saya lakukan ini adalah cara-cara yang biadab. Kenapa? Yang saya counter adalah orang-orang yang lebih biadab dari apa yang saya katakan. Lebih biadab dari kata-kata yang keluar dari mulut saya. Jangan takut, saudaraku. Perjuangkanlah hak kalian. Perjuangkanlah kebenaran yang kalian miliki, yang kalian ketahui. Jangan takut. Apalagi cuman ancaman. Ya, jangan takut. Setiap kita punya kebolehan, punya kemampuan dengan cara kita masing-masing. Bagaimana menyampaikan kebenaran itu? Apakah di lingkungan kita, di keluarga kita, atau di sosial media? Ya, berhati-hati karena di zaman sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong, ya, yang seolah-olah dia menyampaikan kebenaran, bahkan dia mengkanter untuk sebuah tujuan yang benar. Contohnya seperti Cyber NKRI, itu maling teriak maling. Ketika dia ingin aman, ya kan? Ingin aman, ingin bebas, ingin leluasa menyampaikan informasi hoax, seolah-olah dia mengkanter hoax, memberantas ujaran kebencian, memberantas hoax. Ternyata merekalah pelakunya, merekalah malingnya. Nah, jadi berhati-hati di zaman seperti saat ini, saudaraku. Ya, banyak kejahatan yang dibalut dengan kebaikan. Dukun sekarang berkamuflase menjadi seolah-olah kiai, seolah-olah gus, seolah-olah ulama, padahal dukun. Mereka melibatkan sholawat, ayat-ayat di dalamnya. Makanya sulit zaman sekarang untuk membedakan yang mana bandit, yang mana anak mudanya. Kalau dulu gampang sekali kita bedakannya. Dari perilakunya, dari cara berpakaiannya, kita udah tahu itu siapa. Sekarang kita krisis identitas, saudaraku. Kita krisis identitas. Makanya membingungkan. Bagi masyarakat kecil, membingungkan ketika melihat, wah, Gus Samsudin, dia menggunakan imamah, dia membaca sholawat, dia lembut, dia tawadu, ternyata penipu. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya masyarakat terombang-ambing, bingung, tertipu. Tertipu baik secara pikiran maupun tertipu secara materi. Paham. Ada yang paham kitab, ada yang belajar kitab, tetapi terlalu ambisi untuk sesuatu yang dia seolah-olah menguasainya. Ya, ketika ada ciri-ciri fisik misalnya, kita melihat orang yang sakit diagnosanya dari misalnya warna lidah.
Ini dia punya penyakit lambung, punya penyakit mah, punya penyakit jantung, punya penyakit liver. Itu bisa kita lihat. Itu bukan perdukunan. Ketika ada orang mengatakan seperti itu, kamu dukun. Karena saking fanatiknya, kita nggak boleh fanatik. Kita harus dialektis, ya, dalam mengkaji sesuatu. Itu banyak ada yang melihat ketika melihat garis telapak tangan. Dari telapak tangan kita bisa melihat garis-garisnya. Ini ususnya kotor. Itu bukan goib, saudara. Itu medis. Ada orang-orang tertentu yang bisa memahami itu. Misalnya melihat bola mata, kamu ngidap penyakit ini, dan itu akurasinya hampir 95%, saudara. Ya. Jadi kita jangan bodoh. Kita jangan monoton dalam mempelajari sesuatu. Semua kita hubungkan, ini takhayul. Wah, ini gini, ini gitu. Ayolah saudaraku, kita berdialektika. Kita berma'rifah. Kita melihat segala sesuatunya. Insya Allah, kalau kita benar-benar melihat, meneliti, waspada, hati-hati, kita akan tahu itu benar apa tidak. Itu bohongan apa tidak. Gunakan kecerdasan yang kita miliki. Jangan semua kita limpahkan kepada orang yang mengerti. Semua, biar dia yang melihatnya, dia mengerti. Kalau semua kita limpahkan kepada orang lain, apa yang kita mengerti? Apa yang bisa kita pahami? Semua kita minta tolong sama orang. Semua kita minta tolong sama orang. Akhirnya ditololin sama orang. Akhirnya dibohongi sama orang. Kita kena. Maka belajarlah, saudaraku. Kita harus mempelajari segala sesuatunya. Ya, harus mempelajari segala sesuatunya. Kita tidak usah menjadi orang sakti. Cukup menjadi orang yang ngerti. Kalau tidak tahu cara berbicara, maka belajarlah cara mendengar. Jangan mendengar tidak bisa, berbicara juga tidak bisa. Orang lain sampaikan kita tidak paham, yang kita sampaikan tidak dipahami orang lain. Apa gunanya hidup kalau demikian, saudaraku? Dengan ilmu hidup ini akan menjadi mudah. Dengan bersyukur hidup ini akan menjadi berkah. Syukuri apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa cukup untuk sebuah ilmu. Untuk harta mungkin kita boleh merasa bersyukur dan cukup. Tetapi untuk ilmu kita harus selalu kehausan. Selalu al-fakir. Kita butuh ilmu itu, saudaraku. Belajar, dan belajar. Saya saja orang bodoh. Saya saja petani, nggak pernah makan bangku sekolah. Tetapi saya selalu ingin berteman dengan orang-orang yang cerdas, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, untuk bisa ditularkan kepada saya. Jangan kita mencari teman-teman yang bodoh agar kita terlihat hebat, agar kita terlihat pinter, agar kita terlihat cerdas. Sungguh kita tidak akan maju dengan cara berpikir seperti itu. Ada nih, gua malas berteman sama dia, dia lebih cerdas daripada gua. Takutnya nanti gua terlihat bodoh di samping dia. Tidak. Lebih baik kita terlihat bodoh, namun kita bisa menggali ilmu di situ. Daripada kita terlihat pinter, tetapi isinya bodoh. Ya, maka posisikan diri kita itu sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat. Jangan biarkan akal kita sakit. Ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bukan bersuudzon kepada orang lain, tetapi kita perlu waspada. Misalnya nih, kalian sering bawa pulang ke rumah teman baik, teman akrab. Ibarat batang dan testis. Saking akrabnya, kalian titip istri kalian di rumah. Tidak boleh, saudaraku. Kalian pergi berbulan-bulan, berjam-jam, kalian titipkan istri kalian sama teman kalian yang kalian percayakan. Itu jangan, itu rentan, saudaraku. Mohon difahami ya, mohon difahami dan mohon dimengerti. Bukan dia pengkhianat. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Bukan suudzon,
tetapi kewaspadaan.